Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadzal liqa' awwalu liqa'ina linamshi ma'an ma'a syarhi kitabin jamilin wa huwa matnu masail al-jahiliyah li Syekhul Islam al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadhihi al-munasabah insyaallah ta'ala sanaqra'u hadzal kitab qira'atan sari'atan wa mujarrad al-qira'ah ma'a at-ta'liqat yasirah ya, indal hajah walakin ala wajhil umum sanaqra hadzal kitab qira'ah sariyah faqat. Nah, wa qabla nabda nasallallahu ta'ala an yaj'ala hadha al-barnamij barnamijan mufidan lana wa hatta nastafida minhu. Taib. Wal kitab alladhi sanaqra'uhu insyaallah ta'ala huwa syarah li fadilati syekh ya Ad-Doktor Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan wa huwa adu al-lajnah ad-daimah lil ifta wa kadzalika adu hay'ah kibaril ulama fi al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah al-an. Baik. Wal kitab alladhi baina aidina kitab at-tabatul ula ya kitab Tabatul Ula li Dar ya Al-Asimah. Baik. Nabda ya ikhwah, nabda minal muqaddimah fi safhah al-khamisah. Baik, silakan dibuka di kitabnya di halaman kelima. Kita mulai dari muqaddimah Syekh di sini sebagai pensyarah. Ya. Inti dari muqaddimah ini adalah setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya kitab ini sebenarnya adalah rekaman dari pelajaran-pelajaran muhadarah-muhadarah yang beliau sampaikan di masjid. Beliau tidak sebutkan di sini masjid yang mana. Ya, jadi beliau membuat sebuah majelis di situ untuk mensyarah kitab Masail al-Jahiliyah. Ya, kitab Masail al-Jahiliyah ini sebuah matan kitab yang mengumpulkan perkara-perkara allati khalafaha Rasulullah ahlal jahiliyah. Perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dahulu. Maka disebut dengan Masail al-Jahiliyah. Nah, jadi ada poin-poin permasalahan-permasalahan yang totalnya nanti 128 permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam ya, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Jadi matan Masail al-Jahiliyah ini sebuah matan yang masyhur ya. Dia adalah risalah yang mukhtasarah dan para tulab ya, banyak yang menghafalkan matan ini. Baik. Kita mulai saja ikhwah ke syarahnya. Ya, qala al-muallif hafizahullah ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati risalatihi Masailul Jahiliyah. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah sebagai penulis matan kitab Masail al-Jahiliyah di awal beliau mengatakan hadhihi masailu khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang jumlahnya 128 permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah. Al-kitabiyyin wal ummiyin, yaitu ahlul kitab wal ummiyin dan juga orang-orang jahiliyah dari kalangan selain ahlul kitab. Nah, itu maksud dari al-ummiyin di situ yaitu ahlul jahiliyah selain ahlul kitab. Mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Mimma la ghina bimana ini adalah perkara-perkara yang la ghina
ya mesti ya, diketahui oleh setiap muslim. Al-Mutanabbi mengatakan dalam syairnya, "Fadiddu yudhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'u." Fadiddu, ya, lawan dari sesuatu, yudhiru husnahu, akan menampakkan kebaikan sesuatu yang menjadi lawannya. Nah, wa bididdiha tatabayyanul asya, maka dengan lawannya lah sesuatu itu menjadi terang dan jelas. Nikmatnya makan akan lebih terasa kalau kita makan dalam kondisi lapar, yang mana lapar adalah lawan ya, antitesis dari ya rasa kenyang. Nah, maka sesuatu itu akan menjadi semakin jelas ya melalui lawannya. Ya, siang akan terasa lebih terang ya, jika kita terlebih dahulu mengalami yang namanya kegelapan malam. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, beliau juga pernah mengatakan anna fadilatas syai' tu'rafu bididdihi, bahwasanya keutamaan sesuatu itu tu'rafu, diketahui dengan lawannya. Baik, jadi permasalahan-permasalahan jahiliyah ini adalah antitesis dari tauhid. Ya, jadi kalau antum belajar kitab tauhid ya, yang karangan Syekh Muhammad bin Wahab, belajar salah satu usul, Qawaidul Arba dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang positif, ya, bagian terang dari tauhid. Maka kitab Masail Jahiliyah ini keunikannya adalah dia antitesis, lawan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Gitu. Makanya kitab Masail Jahiliyah ini jangan dulu dipelajari sebelum mempelajari kitab tauhid atau salah satu usul. Itu tahapannya ya. Jadi pelajari salah satu usul, ya, salah satu usul itu tentang tauhid rububiyah. Ya. Poin utamanya adalah tauhid rububiyah dan beberapa pembahasan tauhid uluhiyah. Kemudian masuk kitab tauhid itu fokus pada tauhid uluhiyah. Nah, kitab Masail al-Jahiliyah penyempurna. Ya, pembahasannya tentang hal-hal yang bertentangan dengan tauhid yang tiga. Apa saja hal-hal yang bertentangan dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik. Ya, jadi kita mempelajari hal yang keliru bukan berarti untuk mengikutinya. Sebagaimana dikatakan Arabtu syarra la li syarri walakin li atawaqihi. Faman lam ya'rif syarra minal haqqi minal khairi yaqau fi. Ya, jadi aku mempelajari sebuah keburukan bukan berarti untuk melakukannya, akan tetapi agar bisa menghindarinya. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka sangat besar kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Baik. Fa'ahammu ma fiha wa asyadduha khataran. Dari permasalahan-permasalahan jahiliyah, artinya keyakinan-keyakinan orang jahiliyah dulu, yang paling penting untuk diketahui dan paling berbahaya adalah adamu imanil qalbi bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketiadaan imannya hati terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kafir karena tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul. Fa in dhafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah tamat al khasarah. Nah, akan tetapi ya, apalagi kalau ketiadaan iman itu disertai dengan istihsan. Istihsan artinya menganggap baik apa yang diperbuat oleh orang jahiliyah. Orang jahiliyah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, dan ada orang di zaman sekarang yang menganggap itu perbuatan yang baik, padahal itu jelas adalah sebuah keburukan bertentangan dengan tauhid, maka tamat al-khasarah, ya, lengkap sudah kerugiannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 52, walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang batil. Iman itu seharusnya kepada hal-hal yang hak. Nah, tapi ini ada orang-orang yang mengimani perkara yang batil. Wa kafaru billah. Dan sebaliknya mereka kufur terhadap Allah. Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Nah, hada huwa kalamu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Wal'an ya sanamsi ma'a asyarh li fadilati syekhuna. Qala asy-syarih hafizahullah taala, hadhihi risalatun min rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah salah satu dari risalah
Kalau dikatakan risalah itu maknanya adalah tulisan ringkas berarti. Ya. Ini adalah di antara risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab. Nah, ya, risalah-risalah beliau itu dikumpulkan dalam kitab Syarah Ar-Rasail. Nah, teman-teman dengar ya, kitab Syarah Ar-Rasail dengan berbagai macam penulisnya. Syarah Ar-Rasail itu kumpulan dari risalah-risalah Nabi, risalah-risalah Syekh Muhammad Ibn Wahab dikumpulkan di situ, ya, kemudian disyarah. Taib. Ya, jadi bagi antum yang pertama kali berkenalan dengan karya-karyanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya, mungkin antum akan terbetik, wah beliau adalah seorang tokoh, ya, pendiri Wahabi, namanya Abdul Wahab. Nah, maka saran antum baca kembali kitab-kitab sejarah, ya, ya, jangan bias, ya, jangan melihat dari satu sisi saja. Ya. Jadi Syekh Muhammad Ibn Wahab tidak seperti yang dituduhkan, ya, oleh orang-orang mengatakan dia adalah pendiri ajaran Wahabi dan sebagainya. Nah, silakan kita baca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab sejarah terutama dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bening, ya, agar tampak kebenaran tanpa ditutupi oleh kedengkian. Nah, jadi tidak kita bahas di sini siapa beliau, akidah beliau bagaimana dan sebagainya. Yang jelas beliau adalah termasuk salah seorang mujaddid, pembaharu dalam Islam. Ya, orang yang datang membawa, ya, dan mengajarkan kembali, ya, dakwah tauhid, ya, ketika umat manusia, ya, sedang di zaman itu, ya, sedang parah-parahnya melakukan yang namanya kesyirikan dan kebidahan. Baik. Jadi risalah ini merupakan salah satu dari sekian risalah yang Syekhnya tulis, ya, yang beliau beri judul dengan Masail al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ini judul lengkapnya ya. Lebih kita kenal dengan nama Masail al-Jahiliyah saja. Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah SAW dari perang jahiliyah itu sendiri. Tashtamilu ala mi'atin wa tamanina wa ishrina mas'alatan. Ya, terkandung di dalamnya ada 128 permasalahan. Istakhlasaha rahimahullahu minal kitabi was sunnah wa aqwali ahli ilm. Yang mana 128 permasalahan ini, ya, diringkas oleh Syekh dari Al-Quran, dari Sunnah, dan dari pendapat-pendapat para ulama. Wal gharadu min dalika, apa tujuan beliau menulis kitab ini, mengumpulkan 128 permasalahan itu? Tujuannya adalah tanbihul muslimin, untuk memperingati kaum muslimin, min ajli an yajtanibu hadhil masaila, agar mereka menghindari permasalahan-permasalahan ini, li'annaha khatiratun jiddan, karena ini adalah permasalahan yang sangat berbahaya. Wa bayyana rahimahullahu anna hadhil masaila mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah minal kitabiyin wal ummiyin. Kemudian, ya, Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya permasalahan-permasalahan ini adalah yang diselisihi oleh Rasul. Artinya Nabi nggak ridho dengan permasalahan-permasalahan ini. Nah, siapa yang dimaksud dengan Al-Kitabiyyin dan Al-Ummiyin di sini? Al-Kitabiyun, yang dimaksud dengan Al-Kitabiyun adalah Ahlul Kitab minal Yahudi wan Nasara. Li'anna al-Yahuda indahum kitabut Taurah allati anzalahallahu ala Musa alaihi salam. Kenapa dikatakan Ahlul Kitab? Ya, orang Yahudi dikatakan Ahlul Kitab karena mereka punya kitab. Ya, ahlu itu asal kata ada makna sahib. Ya, orang Yahudi punya kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Allati anzalahullahu ala Musa alaihissalam. Yang itu pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wan Nasara indahum kitabul Injil. Dan orang Nasrani juga punya kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Al-Injil. Walidzalika ya summu bi ahli kitab. Maka itulah alasan kenapa kemudian mereka dinamakan dengan Ahlul Kitab. Wahumul ana yutlaquna ala Taurah al ahdul qadim wal asfar al qadimah wa yutlaquna ala al Injil asfar al ahdil jadid. Hada fi istilahihim. Kemudian kalau di zaman sekarang mereka itu menyebut istilah Taurat itu dengan al ahdul qadim, perjanjian lama. Atau al asfar al qadimah, ya, lembaran-lembaran lama. Wa yutlaquna ala al Injil,
Kalau orang Yahudi menyebut Injil itu dengan asfarul ahdi, jadi perjanjian baru. Hadap istilahim, ini adalah istilah mereka saja. Perjanjian lama, perjanjian baru itu hakikatnya adalah Taurat dan Injil, tapi menggunakan istilah mereka saja. Wahuma kitabani azimani. Dua kitab itu, Taurat dan Injil adalah dua kitab yang mulia. Anzalahumallahu ala nabiyyaini karimain, yang Allah turunkan kepada dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa wa Isa alaihi wassalam. La siyama at-Tauratu, yang terlebih lagi kitab Taurat. Fa innaha kitabun azimun, dia adalah kitab yang mulia. Wal injilu mukmilun laha wa musaddiqun laha, dan Injil itu posisinya dari kitab Taurat adalah sebagai penyempurna dan pembenar dari apa-apa yang disampaikan di dalam kitab Taurat. Walidzalika summu bi ahlil kitab, ya farqan bainahum wa baina ghairihim mimman laisa lahum kitab. Ya, kenapa disebut ahlul kitab? Itu tadi alasannya. Tujuannya adalah untuk membedakan antara ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan selain mereka yang tidak punya kitab, yaitu orang-orang musyrikin. Baik. Wa ammal ummiyun, ya, siapa itu al-ummiyun tadi? Ya, fal muradu bihim al-arabul ladzina la yadinuna bidiyanatain. Ya, summu bil ummiyin. Jam'u ummi. Nisbatun ilal wal ummi huwa alladzi la yaqra wa la yaktub. Baik. Jadi yang dimaksud dengan al-ummiyun, ya, adalah orang-orang Arab yang tidak beragama dengan dua agama tadi, dengan agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi orang-orang jahiliyah itu ada tiga macam: beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan ya tidak beragama dengan kedua-dua. Kenapa mereka disebut al-ummiyun? Al-ummiyun itu jamak dari kata ummi, nisbat kepada al-um. Nah, di sini bukan al-ummi bu ya. Al-um di sini maknanya adalah alladzi la yaqra wa la yaktub, yang buta aksara, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, jadi ya, kenapa mereka dikatakan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib. Mayoritas mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Walaysa indahum kitabun qabla nuzulil Quran. Kalau mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, berarti mereka nggak punya kitab kan? Nah, itu maksudnya. Nah, jadi mereka nggak punya kitab sebelum Al-Quran turun. Walidzalika summu bil ummiyin, makanya mereka dinamakan al-ummiyin. Kama qala ta'ala huwallazi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, dialah Zat yang telah mengutus ya, seorang utusan fil ummiyin, di tengah-tengah bangsa yang ummi. Ya, yang mana utusan ini adalah dari golongan mereka juga. Wa kama qala ta'ala wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Wa qala ta'ala litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Ya. Wa ma atainahum min kutub yadrusunaha, dan apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka dari kitab-kitab yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, tidaklah kami utus utusan sebelummu kecuali adalah sebagai pemberi peringatan. Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Fa hadza ma'na al-ummiyyah. Wa wasafa nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ya wa wusifa nabiyyuhu wa wasafa nabiyahu ya sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi. Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya itu dengan sifat ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau orang Arab secara umum tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu ya kehinaan bagi mereka. Ya, tapi Nabi SAW itu justru adalah sebuah tanda, sebuah ya peristiwa yang semakin memperkuat ya bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat, bukan bikinan Nabi, karena Nabi ummi. Ya, jadi kalau seandainya Nabi bisa baca tulis, nanti ada orang yang mengatakan Nabi itu bikin Al-Quran itu. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Ya, itu dia syahidnya. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Wa kaunuhu ummiyan
la yaqra' wa la yaktub wa ja'a bi hadzal kitabil 'azim. Dan karena beliau adalah seorang yang buta aksara, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan beliau datang membawa Al-Quran, kitab yang mulia, ini menunjukkan akan kejujuran risalah beliau. Dan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat beliau. Fal Arabu ummiyun wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam ummi. Orang Arab adalah bangsa yang buta aksara, dan nabi mereka adalah orang yang buta aksara. Nah, itu dia maksud dari kata al-kitabiyin wal ummiyin. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang Arab yang tidak beragama dengan kedua agama. Amal jahiliyah, apa maksud dari kata ahlul jahiliyah? Fal muradu biha an-nisbah ilal jahal. Al-jahiliyah ini, ya susunan katanya, ya ada ya nisbah di belakangnya, jahiliyah. Menisbatan kepada sifat al-jahal. Dan al-jahal itu sendiri definisinya adalah adamul ilmi bisyai'. Ya, tidak mengetahui sesuatu, tidak punya ilmu tentang sesuatu. Antum ditanya tentang perkara-perkara kebijakan ekonomi misalnya. Antum karena bukan orang yang belajar itu, nggak tahu antum. Nah, di situ antum disebut jahil karena tidak punya ilmu. Baik. Nah, jadi meskipun mereka orang-orang jahiliyah ini ya dinisbatkan kepada sifat jahil, bukan berarti secara peradaban mereka itu mundur, tidak ya. Mereka maju secara peradaban, tapi dikatakan jahil karena mereka tidak mau beriman dengan ajaran Nabi sebelumnya. Nah, wal jahiliyah hiya allati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitab. Maka masa jahiliyah adalah masa di mana tidak ada utusan dan tidak ada kitab kala itu. Lah, bukankah di Al-Qur'an dikatakan ya kami tidak meninggalkan suatu kaum kecuali pasti ada utusan di dalamnya. Nah, jadi orang-orang jahiliyah ini, mereka berada di masa peralihan dari nabi sebelumnya ke nabi selanjutnya. Nah, mereka inilah yang disebut dengan istilah ahlul fatrah. Nah, bagaimana keyakinan ahlus sunnah wal jamaah terhadap ahlul fatrah itu? Ya, jadi ahlul fatrah itu yang berada di antara dua zaman itu. Jadi mereka tidak bertemu dengan nabi sebelumnya, ya. Jadi mereka tidak bertemu dengan zamannya Nabi Isa. Nah, jadi orang-orang yang hidup sesudah zamannya Nabi Isa dan sebelum zamannya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, mereka inilah yang disebut dengan mereka yang disebut dengan ahlul fatrah. Ya, di Al-Quran dikatakan, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Nah, itu ala fatrah. Wahai ahlul kitab, sungguhnya Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat Allah ya, kepada kalian ketika fatrah. Ya, fatrah artinya terputusnya pengiriman para rasul. Baik. Ya, jadi fatrah itu secara bahasa artinya terputus atau lemah. Adapun secara istilah fatrah itu maksudnya zaman di antara dua rasul. Baik. Nah, kemudian ya pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang hidup di zaman fatrah itu tidak akan disiksa atau tidak masuk neraka? Atau bagaimana? Bagaimana keyakinan yang benar dalam masalah ini? Ya, pembahasannya panjang lebar sebenarnya, ya, tapi kita ambil secara ringkas, bahwasanya ahlul fatrah itu, ya pendapat yang pertama, ya ada perincian di situ. Itu semua umat atau bangsa itu telah kedatangan seorang utusan. Gitu ya. Karena di Al-Quran tadi kita katakan ada ayatnya inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Enggak ada satu umat pun melainkan pasti ada padanya seorang pemberi peringatan. Ya, berarti semua tidak ada satupun umat dari keturunan Nabi Adam yang telah lewat kecuali Allah telah mengutus orang-orang yang membawa peringatan kepada mereka. Nah, banyak saya ayat-ayat yang menyebutkan seperti itu. Kemudian poin yang kedua yang harus pahami bahwasanya ya orang-orang ya secara person ya pribadi per pribadinya yang dakwah Rasul belum sampai kepada mereka, maka Allah tidak akan menimpakan siksa kepada mereka. Ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.
Ya, ya, jadi belum tegak hujahnya dengan utusnya seorang rasul, maka ya tidak boleh atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka. Baik, itu secara umum. Nah, adapun orang-orang yang hidup di zaman fatrah, ada yang sudah sampai kepadanya dakwah Rasul, ada yang belum. Maka bagi yang sudah, jelas hukumnya berarti ya dia masuk neraka kalau nggak beriman. Nah, maka bangsa Arab secara umum kala itu ya sudah sampai kepada mereka dakwah Rasul. Dakwahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu sampai kepada mereka. Kan mereka tahu siapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ka'bah mereka tahu. Namun, kalau orang-orang yang secara individu tidak bisa kita tetapkan dia penduduk neraka atau penduduk surga, kecuali yang telah dijelaskan oleh Nabi. Nah, baik. Kemudian di antara bangsa Arab yang hidup di zaman fatrah itu, ada juga yang dakwah sampai kepada mereka dan mereka bertauhid. Maka yang seperti ini pasti selamat masuk surga. Contohnya misalkan ada Waraqah bin Naufal, ada ya Zaid bin Ammar, ya, kemudian Qais bin Sa'idah. Itu mereka-mereka yang disebutkan dalam nas-nas yang sahih, mereka itu meninggal dalam keadaan bertauhid. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepadanya dakwah Rasul sebelumnya, tapi tidak bertauhid, ya, maka mereka pasti masuk neraka. Misalkan Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, atau Abdullah bin Jud'an, itu orang yang Abdullah bin Jud'an itu orang yang suka curi barang-barang orang haji. Ya. Kalau Amr bin Luhai itu yang pertama kali membawa patung berhala ke Jazirah Arab. Nah, dua orang ini kata Nabi disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya mereka itu masuk ke dalam neraka. Maka orang-orang yang tidak Nabi sebut, ya udah kita wakuf, ya. Kita tawakuf karena kita nggak tahu si fulan itu apakah telah sampai kepadanya dakwah tauhid atau tidak dulu. Kita ya, ya gimana kita mau tahu? Atau gimana kita bisa tahu dengan kondisi mereka? Baik. Maka mengenai orang-orang yang hidup di zaman fatrah, yang belum sampai kepada mereka dakwah, para ulama berselisih pendapat keadaan mereka di akhirat nanti. Yang rajihul alam adalah sebagaimana sebutkan para ulama, bahwasanya orang-orang itu nanti akan diuji. Ada imtihannya mereka. Nah, jadi di akhirat nanti akan ada imtihan mereka. Ya. Nah, ada apa disebutkan dalam hadis? Ada 4 orang ini yang akan diuji nanti. Karena 4 orang ini mereka protes ke Allah. Ya, mereka protes. Siapa saja itu? Yang pertama orang tuli. Ya, orang tuli ini protes sampai ya Allah jangan azab saya karena ketika agama Islam datang saya nggak dengar apapun karena tuli dari lahir. Kemudian orang yang idiot, mengalami keterbelakangan mental. Orang seperti ini juga nanti akan protes. Ya, dia akan mengatakan, ya Rob jangan siksa saya karena ketika agama Islam datang saya itu belum berakal. Orang anak-anak kecil melempari saya dengan kotoran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga orang yang pikun, ya, orang yang pikun, orang yang ya pelupa gitu. Kemudian yang keempat yaitu ya, orang yang mati di zaman fatrah. Mereka juga akan protes nanti kepada Allah. Ya Allah, ya jangan sisa saya. Nggak ada Rasul yang datang kepada saya. Gimana saya mau beriman? Gitu. Baik. Maka kemudian mereka itu ya diberikan ya apa namanya imtihan, ya diberikan ikhtibar ujian. Baik, itu sedikit seputar ya ahlu al-fatrah. Yang kita bahas ini adalah orang-orang jahiliyah secara umum. Jadi orang jahiliyah dikatakan jahiliyah nisbat kepada kejahilan. Ya, kejahilan itu artinya ketidaktahuan. Dan jahil, ya, kejahiliahan itu adalah zaman di mana tidak ada Rasul, tidak ada kitab di masa itu. Itu maksudnya zaman sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam ayat Al-Kahf dikatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya ya perempuan-perempuan jahiliyah di zaman awal dulu, yakni allati qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu qabla ya ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-alamu kulluhu yamuju fi dhalalin wa kufrin
wa ilhad. Nah, jadi sebelum Nabi diutus, alam ini, dunia ini secara umum yang berada dalam kesesatan, kekufuran, dan pengingkaran. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan kesempatan selanjutnya. Naktafi bihada. Ya, jadi ini qiraah syariah ya. Jadi untuk talik-taliknya kita usahakan untuk sedikit mungkin. Apakah tidak terlalu melebar pembahasannya. Kalau untuk ingin lebih lengkap syarahnya silakan buka langsung ke kitab-kitab rujukan utama dalam masalah. Allah Ta'ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina